Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan mempengaruhi iklim Indonesia hingga awal 2027. Ya, dampaknya diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering di sebagian besar wilayah. BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan kondisi iklim global masih menunjukkan pengaruh El Nino yang berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD netral diprediksi bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dampak dari kondisi ini terlihat pada karakteristik musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih kering serta berdurasi lebih panjang dibandingkan rata-rata normal. Puncak musim kemarau sendiri diprediksi akan terjadi pada Agustus hingga September. BMKG juga mencatat peningkatan jumlah titik panas di sejumlah wilayah yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wilayah dengan resiko tertinggi antara lain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Sebagai langkah mitigasi, BMKG mengoperasikan modifikasi cuaca di sejumlah daerah rawan dan terus memperbarui informasi iklim secara berkala. Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau memanfaatkan informasi tersebut untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Menanggapi ancaman kemarau ekstrim tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional tetap terkendali. Saat ini terdapat standing crop dengan potensi produksi hingga 11 juta ton, ditambah cadangan pangan di Bulog serta rumah tangga. Kementan juga menerapkan strategi pomparisasi, rehabilitasi irigasi, hingga benih tahan kering guna mencegah gagal panen. Kita sudah antisipasi, bukan saja tahun ini, tapi kita antisipasi sejak awal pemerintahan. Dan yang terpenting, hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Senada dengan Kementan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan cadangan beras government atau Bulog mencapai 5,2 juta ton. Selain beras, ketersediaan daging, telur, dan hasil perikanan diberitakan dalam kondisi melimpah. Sinergi lintas kementerian dipastikan akan menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan masyarakat tetap terpenuhi tanpa kelangkaan ekstrim. Pangan aman, ya kita punya beras 5,2 juta, telur banyak, ayam banyak, ikan luar biasa, ikan bukan banyak, turah. Justru kita mau ekspor paling nomor 1 di dunia, ya ikan banyak, jadi aman. Pemerintah optimistis pasokan pangan nasional mampu melewati masa-masa kritis kemarau tanpa memicu gejolak harga di pasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.